lagi baca buku tentang jejak-jejak kolonialisme yang ada di Surabaya. Tapi aku masih bingung kira-kira tempatnya di mana aja ya, jejak yang masih ada sampai sekarang. Oh, dari orang-orang sih aku dengarnya tuh ya Bendungan Jagir, Jalan Raya Darmo, Gerahadi, tapi masih banyak lagi sih. Tapi aku cuma tahu itu doang tuh jalannya. Oke, kayaknya menarik deh. Kamu bisa nggak antar aku untuk ke sana buat lihat-lihat? Aku soalnya pengen banget lihat. Ya nggak apa-apa, ayo. Ayo, kita ke sana. Kita sudah sampai di salah satu peninggalan pemerintahan kolonial Belanda di kota Surabaya. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Nggak tahu. Ini merupakan Bendungan Jagir yang terletak di Jalan Jagir nomor 74 kota Surabaya. Yuk, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali. Oke. Salah satu peninggalan penjajah yang masih berguna hingga saat ini adalah Dam Jagir atau Bendungan Jagir. Bangunan ini telah digunakan sejak tahun 1920-an yang terletak di Jalan Jagir, Wonokromo. Dalam sejarahnya, Sungai Jagir pernah menjadi tempat keberhasilan pasukan Raden Wijaya dalam menggagalkan rencana penyerangan tentara Tartar ke Kediri. Dam Jagir berfungsi untuk mengatur debit air Sungai Jagir agar banjir di Surabaya dapat terkendali. Selain itu, Dam Jagir sudah banyak menyuplai bahan baku air tersaring untuk konsumsi air bersih warga kota. Bangunan Dam Jagir pernah direnovasi pada tahun 1978, namun bentuk dan gaya arsitekturnya dibiarkan seperti aslinya. Sebagai apa? Dulu katanya Jalan Darmo ini digunakan sebagai jalan utama di bidang sektor ekonomi. Mungkin bagi masyarakat dulu itu, masyarakat Surabaya, jalan ini digunakan untuk perdagangan. Oh, berarti jalan ini sudah ada sejak kolonial Belanda. Yuk, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali. Jalan Darmo adalah nama jalan protokol yang memanjang memisahkan antara Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Urip Sumoharjo. Pada masa penjajahan Belanda di Surabaya, Jalan Darmo memiliki peranan penting yang kemudian menjadi urat nadi lalu lintas atau transportasi di Surabaya. Pada tahun 1960-an, Jalan Darmo pernah diusulkan diganti menjadi Jalan Petrus Lumumba. Namun, waktu itu diprotes oleh masyarakat dan akhirnya batal diganti. Menurut mereka, nama jalan memiliki latar belakang sejarah mengapa diberi nama tersebut, sehingga tidak perlu diganti agar tetap mengandung nilai sejarah. Peninggalan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Kamu tahu nggak itu gedung apa? Nggak tahu. Ini biar agak kejelasan kita lihatnya. Ya, gedung Gerahadi
Jadi ini merupakan gedung yang digunakan untuk kantor gubernur di kota Surabaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1795 oleh presiden yang bernama Van Dyck Hogentrop. Oh, jadi gedung ini sudah ada sejak kolonial Belanda dan Iya. digunakan sebagai gedung gubernur. Ayo coba kita lihat ke dalam, mungkin bisa Oke. jelasnya. Gedung Grahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dibangun pada tahun 1795. Pada awal keberadaan Grahadi, lokasinya berada di pinggiran kota dan dihajatkan sebagai rumah kebun untuk peristirahatan pejabat Belanda. Saat ini, lokasi Grahadi berada di tengah kota dan digunakan untuk kantor Gubernur Jawa Timur, pelantikan pejabat, dan upacara peringatan Hari Nasional.